Gimana caranya agar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita disayang Allah? Sederhana, sebetulnya kalau kita buka Al-Quran, ayat yang pertama kali dan ayat itu kita baca tiap hari di dalam sholat, dan dianjurkan kita untuk mengamalkan ayat tersebut setiap kali melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat itu sebetulnya sudah terkandung cara agar kita disayang Allah. Sudah lengkap, yaitu memulai segala sesuatu dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah yang Maha Pengasih dan nama Allah yang Maha Pengasih. Kalau bahasa Indonesia sering kita terjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sementara asal katanya sama, Rahmah. Asal katanya sama, yaitu Rahmah. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim. Kita disuruh mulai kehidupan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kalau kita pengen disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus kenal asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita pelajari tafsir, maka Ar-Rahman itu berbeda dengan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman berbeda dengan Ar-Rahim. Menariknya, di dalam suratul Fatihah, di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semua umat Islam diminta oleh Allah Ta'ala untuk paham kalau Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya, Ar-Rahman, Allah Maha menyayangi seluruh makhluknya. Baik yang percaya sama Allah maupun yang nggak percaya sama Allah. Yang ingkar maupun yang yakin, ya, yang muslim maupun yang non muslim, semua mendapatkan jatah kasih sayang Allah dari nama Allah Ar-Rahman. Allah nggak pandang bulu siapapun, Ar-Rahman. Allah Ta'ala dengan namanya itu menyayang seluruh makhluknya, ya, menyayang seluruh makhluknya. Kemudian Ar-Rahim adalah Allah yang Maha menyayangi khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hambanya yang percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hambanya yang mengikuti ajaran Allah Ta'ala yang Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita betul-betul paham Allah sendiri menyayangi seluruh makhluknya dan menyayangi secara khusus manusia-manusia, jin-jin, dan hamba-hamba Allah lain yang percaya sama Allah Ta'ala, maka seyogyanya dalam kehidupan sehari-hari kita pun menjadikan diri kita seperti itu. Diri kita kalau memberikan kasih sayang tidak memandang agama, ya, tidak memandang ras, ya, suku, bangsa, enggak. Kasih sayang ini kita berikan secara umum kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang kelaparan jangan ditanya agamamu apa. Kalau ada orang kelaparan jangan ditanya, ya, kamu percaya enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan ditanya. Orang kelaparan butuh makan, kasih makan. Salah seorang nabi-nabi terdahulu, kalau saya enggak salah ingat, Nabi Ibrahim atau yang lain, karena saya lagi enggak ingat betul namanya siapa, nabi-nabi yang terdahulu, ada yang orang datang ke rumahnya minta makan saat itu, kemudian oleh nabi tersebut ditawarkan, ini bukan Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi terdahulu, ditawarkan dulu, masuklah kamu, ya, agamanya Allah Ta'ala, kamu percaya sama Allah Ta'ala, nanti kamu saya beri makan. Kalau tidak, saya tidak akan kasih kamu makan. Maka orang tadi pergi, karena dia nggak mau mengikuti ajaran Nabi tersebut. Orang tadi pergi. Saat orang tadi pergi, maka Allah Ta'ala menegur Nabi itu. Ya, Allah menegur sang Nabi dan berkata kepadanya, sekian puluh tahun ia ingkar kepadaku, sekian puluh tahun ia tidak percaya kepadaku, sedikit pun aku tidak pernah, ya, menghalangi rezekinya. Sedikit pun aku tidak pernah memberikan makanan kepadanya. Aku terus berikan makanan, berikan rezekiku kepadanya. Kenapa baru sekali dia datang kepadamu dan engkau menolak hanya karena alasan dia nggak mau percaya dan iman kepadaku? Maka sang Nabi mengejar orang tadi, kemudian mengatakan, silahkan makan. Ya, saya akan siapkan makanan yang enak buat kamu. Maka orang tadi heran. Tadi kamu menawarkan saya harus masuk agamamu dulu, harus percaya sama kamu, baru dikasih makan. Tapi kenapa sekarang kamu mau kasih saya makan? Ya, tanpa syarat apapun. Maka dijawab oleh sang Nabi, Allah Ta'ala menegur saya. Allah katakan, sekian puluh tahun engkau tidak beriman kepadanya, dan Allah tetap memberikan rezekinya, ya, kepadamu. Masa saya baru datangi sekali aja udah menawarkan macam-macam dengan syarat yang macam-macam. Saya ditegur oleh Tuhan saya. Maka orang tadi berkata,
Allah Tuhanmu menegur engkau seperti itu? Iya. Maka orang itu pun akhirnya memeluk agama Islam, ya, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman siapapun orangnya kita sayangi, ya, siapapun makhluknya kita sayangi. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Saya hanya mau sayang sama manusia, nggak mau sayang sama jin. Saya hanya mau sayang sama manusia, nggak mau sayang sama lingkungan. Saya hanya mau sayang sama manusia, nggak mau sayang sama hewan. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala hendaknya mendapatkan jatah kasih sayang dalam global, ya, kasih sayang global, nggak dimusuhin, ya. Kalau memang dia butuh bantuan ya dibantu, selama itu tidak melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai muslim menyayangi semuanya, otomatis kita mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa enggak menyayangi tidak akan disayangi. Makanya di bulan suci Ramadan, orang yang tidak punya rasa kasih sayang, yang punya rasa kebencian kepada muslim yang lain, punya rasa kebencian pada muslim yang lain, oleh Allah Ta'ala tidak diterima. Ya, ibadahnya enggak diterima. Tidak dapat Lailatul Qadar, diblokir pahalanya. Karena hatinya masih punya kebencian kepada muslim yang lain. Karena itu udah menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan rahmah. Yang mana rahmat itu syarat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun masuk surga dengan amalnya, semua masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini, kasih sayang ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang punya jiwa kasih sayang. Qala Rasulullah SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Atau kama qala SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna, orang-orang yang menyayangi, mereka itu disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, mari kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Ya, saling menyayangi, saling mengasihi. Terapkan dalam kehidupan sehari, apalagi di masa yang seperti ini, kita harus lebih punya empati ya kepada sesama kita, punya empati. Kita doakan yang sakit agar segera diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.